Oke, coba bayangin ini. Pagi itu, jam 8.43, 4 petinggi Partai Republik masuk ke sebuah ruangan buat rapat yang kelihatannya biasa aja. 47 menit kemudian, mereka keluar. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, Washington diguncang sama pemberontakan internal paling dahsyat dalam sejarah politik modern. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gimana caranya sebuah partai yang kelihatannya solid banget bisa retak dari dalam cuma dalam hitungan menit? Nah, api pemberontakan ini disulut oleh satu kalimat ini dari rekaman audio yang bocor. Pernyataan orang-orang ini bekerja untuk saya, itu bukan lagi sekedar kesombongan biasa ya. Ini udah penolakan total terhadap ide dasar demokrasi. Buat para senator, ini penghinaan institusional. Rekaman ini langsung nyebar di kalangan elit partai. Dan untuk pertama kalinya, reaksi mereka bukan takut, tapi marah. Marah banget. Dan dari sinilah panggung buat konfrontasi total itu disiapin. Tapi, untuk ngerti kenapa ini bisa meledak, kita harus mundur sedikit dan lihat mesin yang ngejalanin partai ini selama 8 tahun terakhir. Ini penting, karena ini bukan soal ideologi atau kebijakan. Mesin partai ini tuh bahan bakarnya bukan gagasan, tapi cuma satu hal yang kuat banget, rasa takut. Cara kerjanya sebenarnya simpel, tapi efektif banget. Kamu nggak perlu kok ngehukum semua orang, cukup hancurin aja karir beberapa orang secara terbuka dan brutal. Anggap aja kayak kepala sekolah yang nggak perlu nyetrap setiap murid, cukup keluarin satu murid dengan cara yang dramatis di depan semua orang. Nah, efeknya itu bakal menjalar ke seluruh sekolah, rasa takut yang bakal ngeberesin sisanya. Dan contoh-contohnya ini dipajang terang-terangan biar semua orang lihat. Ada Mitt Romney yang langsung dihujat dan diisolasi. Bill Cassidy dibuang gitu aja pas dianggap udah nggak berguna. Bahkan sekelas ketua DPR, Kevin McCarthy, bisa dicopot dari jabatannya sendiri. Pesannya jelas banget dan kejam. Di sini cuma loyalitas yang laku. Berani membangkang, karir politikmu selesai. Titik. Jadi pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa sistem yang begitu efektif ini tiba-tiba gagal total? Jawabannya adalah karena ada badai sempurna. 3 krisis datang barengan dan mengubah semua perhitungan politik. Tiba-tiba, loyalitas yang tadinya jadi tameng pelindung justru berubah jadi pedang yang siap nusuk mereka dari belakang. Faktor pertama, dan ini bisa Anda lihat sendiri datanya di layar, adalah matematika politik yang kejam. Keunggulan tipis 2% bisa langsung anjlok jadi defisit 4% cuma gara-gara satu nama, Trump. Buat politisi yang mau maju lagi di pemilu, angka-angka ini tuh udah kayak lonceng kematian. Kedua, kesalahan fatal dalam kebijakan luar negeri. Ini bukan lagi sekedar gertakan diplomatik biasa ya. Buat para jenderal dan pakar keamanan yang udah puluhan tahun bangun aliansi, ngancam sekutu NATO itu tindakan yang super sembrono. Ini secara aktif membahayakan keamanan negara. Batasnya udah dilewatin. Dan yang ketiga, ini dia. Realitas hukum yang gak bisa dihindari. Tanggal persidangan makin dekat dan partai dihadapkan sama skenario yang absurd. Mereka mungkin harus nyalonin seseorang yang bisa jadi bakal mimpin negara dari balik jeruji penjara. Coba gimana caranya ngejual ide ini ke publik? Udah bukan cuma sulit, ini mustahil. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke ruangan itu. 4 orang, 47 menit, dan sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Inilah momen ketika rasa takut akhirnya berhadapan langsung dengan naluri untuk bertahan hidup. Di dalam ruangan itu, ketakutan dari kegagalan-kegagalan sebelumnya masih kerasa banget. John Barrasso, yang dikenal sebagai loyalis, menyuarakan keraguan semua orang. Iya, masuk akal sih pertanyaannya. Ngeliat nasib Romney, McCarthy, dan yang lainnya, kenapa kali ini hasilnya bakal beda? Jawaban dari Mitch McConnell inilah yang mengubah segalanya. Dia nggak nawarin harapan, dia cuma ngasih pilihan yang sama-sama suram. Kalian mau jatuh sambil ngebela institusi Senat atau jatuh sambil ngebela Trump? Ini bukan lagi soal menang atau kalah, ini soal milih cara mereka akan kalah. Dan pilihan itu langsung menggeser fokus dari loyalitas personal ke pertahanan institusional.
Dan ini bukan sekedar omongan kosong. McConnell datang udah bawa rencana perang yang matang. 3 tahap. Pertama, surat bersama. Ini buat nunjukin kekuatan kolektif. Kedua, boikot kampanye, buat mutus dukungan politik. Dan ketiga, ini yang paling penting, benteng keuangan. Artinya, siapin dana jutaan dolar buat ngelindungin pasukannya dari serangan balasan di pemilihan internal partai. Begitu para pemimpin ini sepakat, pemberontakan langsung bergerak dari ruang tertutup ke perang terbuka. Dan kecepatannya luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengguncang peta politik di Washington. Tanda pertama kalau bendungan ini bakal jebol datang dari orang yang paling gak disangka-sangka. Lindsey Graham. Orang yang baru akhir pekan kemarin main golf bareng Trump, sekarang ikut tanda tangan surat perlawanan. Nah, kalau orang terdekatmu aja udah berbalik, semua orang jadi tahu. Ini bukan lagi protes, ini revolusi. Respon Trump udah bisa ditebak. Cepat, personal, dan penuh amarah. Ancamannya masih sama, retorikanya masih sama. Tapi ada satu hal penting yang udah berubah. Kali ini, nggak ada lagi yang takut. Perpecahan di dalam partai langsung kelihatan jelas. Sementara anggota DPR yang loyal buru-buru ngeluarin pernyataan dukungan, pimpinan Senat malah diam 1000 bahasa. Dalam politik, diam itu bisa jadi senjata. Dan keheningan mereka hari itu adalah pernyataan perang yang paling kencang. Dan ini bagian yang paling bikin kaget. Ternyata mereka nggak cuma bereaksi, mereka udah siap. Di balik layar, para pemimpin Senat ini udah nyusun rencana perang berlapis. Mereka udah antisipasi setiap kemungkinan serangan balasan dari Trump dan udah punya jawabannya. Ini bukan pemberontakan spontan, ini pemberontakan yang direncanakan dengan sangat matang. Pertarungan ini cepet banget meluas, bukan lagi cuma soal perselisihan antar politisi, ini jadi serangan besar-besaran terhadap otoritas Trump dari semua sisi. Pilar-pilar kekuasaannya sendiri mulai berbalik melawan dia. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini kayak pengepungan dari segala arah. Stafnya dari dalam, donaturnya dari sisi keuangan, media dari sisi narasi, dan sekutu internasional dari luar. Dinding-dinding kekuasaan yang dia bangun bertahun-tahun runtuh barengan. Nah, ini pelajaran penting tentang gimana kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut bisa runtuh. Rasa takut itu cuma efektif kalau kamu bisa ngincir targetmu satu persatu. Tapi, pas semua orang bergerak barengan, rasa takut itu langsung menguap. Kekuatan kolektif jadi perisai buat setiap individu. Jadi, perang internal yang luar biasa ini bakal kemana arahnya? Orang-orang dalam partai ngeliat ada 3 skenario, dan jujur aja gak ada satupun yang berakhir baik. Skenario yang paling mungkin, kebuntuan, justru yang paling berbahaya. Ini kayak 2 pasukan yang saling todong senjata di ruangan kecil. Situasi tegang ini bisa aja bertahan, tapi satu gerakan yang salah bisa memicu perang saudara yang bakal menghancurkan partai itu sendiri dari dalam. Dan kita kembali ke inti masalahnya. Ini bukan lagi soal politik, ini soal psikologi. Apa yang terjadi kalau seorang pemimpin yang terbiasa ngendaliin segalanya pakai rasa takut, tiba-tiba kehilangan senjata utamanya? Sejarah ngajarin kita, mereka nggak akan nyerah gitu aja. Mereka bakal naikin taruhannya. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang jauh lebih besar, yang dampaknya melampaui nasib satu partai politik aja. Ketika salah satu dari 2 pilar utama sistem politik kita mulai berperang melawan dirinya sendiri, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang, tapi apakah fondasi bangunannya cukup kuat untuk menahan guncangan ini?